Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sejarah Purwakerta, sudah kita sebutkan adanya tokoh yang disebut dengan Mbah Bendeyet. Ya. Jadi Mbah Bendeyet ini sebenarnya sudah bisa direkonstruksi. Ya. Dia adalah sama dengan Patih Purwakerta, yaitu Patih dari Ngabei Pasir Kertawibawa di Purwakerta, yaitu Ngabei Cakradirja. Jadi beliau ini adalah sama dengan Patih yang berkedudukan sebagai Temang, yaitu Patih Reksa Bangsa, atau di dalam Babat Pasir disebut Demang Naya Bangsa yang kedua. Nah, jadi ketika Ngabei Cakradirja meninggalkan Purwakerta, karena dia diangkat sebagai Bupati Banyumas, ketika Karesdenan Banyumas dibentuk, maka Naya Bangsa atau Reksa Bangsa ini mempunyai beban berat sebagai seorang yang ditinggalkan oleh atasannya. Ya, sehingga secara berangsur-angsur Ngabei Pasir Kertawibawa di Purwakerta memang berangsur-angsur hilang karena memang tidak dipandang lagi gitu ya, dianggap penting karena Ngabei ini adalah merupakan jabatan tradisional dalam birokrasi kerajaan. Nah, sementara ketika Karsirnan dibentuk, maka yang diangkat adalah Wedana Purwakerta. Jadi otomatis ya Pasir Kertawibawa di Purwakerta tidak berlanjut dan mengalami kekosongan sehingga patihnya itu bekerja sendirian. Nah, sehingga disebut dengan Mbah Bendeyet. Ya. Jadi Bendeyet itu artinya dia menanggung banyak pekerjaan, membawa banyak pekerjaan yang sebenarnya setara dengan kata menteyot. Jadi menteyot dalam bahasa Jawa artinya juga sama, membawa beban berat. Nah, kalau di dialek Kebumen, di sana ada kata mentiyet. Gitu ya. Jadi mentiyet ini seringkali dijuluki untuk dalang jemblung, karena setelah habis pertunjukan, maka semua bekas perangkat wayang jemblungnya itu ya ada gunungan dalam bentuk tumpeng ya yang semuanya dimakan ya, tetapi ternyata juga banyak sisa-sisanya. Jadi karena banyak sisa, maka sisa-sisa makanan yang menjadi sarana atau perangkat wayangnya itu dibawa pulang semuanya oleh dalang jemblung itu, sehingga dia sudah kenyang, perutnya sudah kenyang dan membawa sisa-sisa makanan yang masih cukup banyak, sehingga disebut mentiyet gitu ya. Mentiyet ya, menteyot dan bendeyet itu merupakan satu kata yang artinya sama ya. Jadi kalau bendeyet dari dialek Banyumasan, mentiyet dari dialek Kebumen, sedangkan menteyot adalah dari bahasa Jawa secara umum. Nah, dengan demikian ya, bahwa beban berat sebagai pejabat memang seringkali dialami oleh pejabat yang ada di bawahnya. Apalagi atasan yang bertanggung jawab terhadap seluruh ya birokrasi itu justru kemudian berpindah menjadi Bupati Banyumas, sehingga jabatan Ngabei Pasir Kertawibawa di Purwokerto tidak diisi lagi, ya tidak ada penggantinya ya, karena ternyata juga
meskipun Cakrawedana mempunyai banyak anak gitu ya, tetapi ternyata memang tidak ada yang bisa menggantikan kedudukan Ngabei Cakradireja di Purwakerta itu. Nah, akhirnya memang Purwakerta sebagai pusat dari Ngabei Pasir Kertawibawa ini menuju keberakhirannya. Artinya tidak ada sejarah yang berlanjut. Nah, sehingga kemudian Purwakerta sebagai pusat secara berangsur-angsur kembali menjadi desa-desa ya, dari 4 desa, yaitu Purwakerta Lor, Purwakerta Wetan, Purwakerta Kidul, dan Purwakerta Kulon. Jadi biasanya kalau kota bubar maka kembali kepada desa. Ya seperti nasib kota Purwakerta ini. Kota Purwokerto ketika kota administratif Purwokerto atau bubar dengan sendirinya, maka yang ada tinggal kecamatan-kecamatan saja. Nah, ini nasib Purwokerto ini sudah mempunyai nasib yang buruk gitu ya, karena pernah Kabupaten Purwokerto dihapus, digabung dengan wilayahnya digabung dengan Kabupaten Banyumas. Nah, begitu pula ketika akan menuju proses dari kota Tip Purwokerto menuju ya Kodya Purwokerto ternyata mengalami kegagalan. Karena gagal, tidak lagi sesuai dengan undang-undang, maka kota Tip Purwokerto dengan sendirinya bubar tanpa ada kisah sejarah lagi, hilang ditelan bumi gitu ya. Jadi sampai sekarang sebenarnya Purwokerto adalah kota-kota kecamatan saja, bukan kota besar ya, karena statusnya bukanlah pemerintahan kota, tetapi pemerintahan kota-kota kecamatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.